Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selaku moderator dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Aisyah Rizkiana, Nanda Melinda, Siti Aisyah, Nida Atul Hasanah, Nur Indah Sapitri, dan Nur Ijati Latifah. Baik, untuk mempersingkat waktu, silahkan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan pengertian bahasa pada anak usia dini. Menurut Krida Laksana 2002, bahasa merupakan alat komunikasi yang diperoleh manusia sejak lahir. Penguasaan sebuah bahasa oleh seorang anak dimulai dengan perolehan bahasa ibu. Maka dari itu, pemerolehan bahasa merupakan proses yang berlangsung di dalam otak seorang anak-anak ketika ia memperoleh bahasa pertamanya dari ibu. Nah, oleh karena itu, perkembangan bahasa anak ditandai oleh suatu rangkaian kesatuan yang bergerak dari bunyi-bunyi atau ucapan yang sederhana menuju tuturan yang lebih kompleks. Terima kasih. Kepada pemateri kedua, silahkan menjelaskan materinya. Ya, di sini saya akan menjelaskan materi yang berikutnya, hambatan bahasa reseptif dan ekspresif pada anak usia dini. Yang pertama, hambatan bahasa reseptif. Kemampuan bahasa reseptif adalah keterampilan memahami bahasa yang disampaikan melalui pembicaraan dan tulisan. Contohnya kata, kalimat, dan paragraf. Yang mana reseptif ini bersifat penerimaan atau penyerapan. Ada beberapa hambatan dalam berbahasa, salah satunya adalah gangguan bahasa reseptif. Menurut ilmu psikologi, anak yang mengalami gangguan bahasa memiliki kesulitan untuk mengekspresikan diri demi mengerti apa yang dibicarakan oleh orang lain. Kelainan bahasa ini biasa dikenal dengan gangguan bahasa reseptif, di mana anak kesulitan memahami apa yang disampaikan oleh orang lain, sulit memahami kalimat atau kata-kata tertentu, sulit mengatur susunan kata dalam suatu kalimat, sulit mengerti interaksi dan konsep yang abstrak, sulit untuk mengetahui bagaimana merespon maksud mimik lawan bicara. Hambatan pada bahasa reseptif ini menyulitkan anak untuk dapat memahami pesan-pesan yang disampaikan dalam komunikasi. Gejala hambatan bahasa reseptif yang pertama, tidak nampak mendengar ketika ditegur. Yang kedua, tidak mampu memahami kalimat secara utuh. Yang ketiga, tidak mampu mengikuti perintah secara verbal. Yang keempat, paroting kata atau ekolalia. Yang kelima, keterampilan berbahasa rendah di bawah usianya. Sekian dari saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan yang kedua, hambatan bahasa ekspresif. Kemampuan bahasa ekspresif adalah keterampilan untuk memproduksi bahasa yang akan disampaikan atau dikomunikasikan anak. Ekspresif bersifat pengeluaran atau produksi bahasa. Hambatan bahasa ekspresif pada anak yaitu anak kesulitan mengungkapkan apa saja yang dirasakannya. Pengucapan kata kurang jelas, kalimat tidak utuh, dan ekspresi wajah dan tubuh yang minim. Selain itu, hambatan ini juga ditunjukkan dengan artikulasi yang kurang jelas dan berbicara yang singkat. Hambatan ini menyulitkan anak menyampaikan ide atau perasaannya saat berkomunikasi, bahkan ada anak yang tidak memahami fungsi bahasa sebagai sarana komunikasi. Lalu, ada gejala yang pertama menggunakan kata-kata pendek dan kalimat sederhana. Yang kedua, membuat kesalahan dalam tata bahasa. Yang ketiga, pembendaharaan katanya kurang jelas. Yang keempat, kesulitan dalam hal bercerita atau mengingat kembali informasi. Dan yang kelima, ketidakmampuan memulai percakapan. Sekian, terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman saya.
Selanjutnya, yaitu gangguan bahasa baik reseptif maupun ekspresif dapat dihubungkan dengan 4 dimensi utama bahasa oral atau lisan, yaitu fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan pragmatik. Fonologi berkaitan dengan membedakan bunyi serta mengucapkan huruf. Gangguan dalam dimensi fonologi disebut juga gangguan artikulasi. Gangguan artikulasi meliputi beberapa tipe gangguan, yaitu substitusi, omisi, distorsi, serta adisi. Morfologi berkaitan dengan struktur, bentuk, dan penggolongan kata. Sintaksis berkaitan dengan memahami dan mengucapkan kalimat serta mencakup penggunaan tata bahasanya. Semantik berkaitan dengan memahami kata serta mendefinisikan atau mengucapkan kata. Pragmatik berkaitan dengan bagaimana bahasa itu digunakan dalam berkomunikasi. Faktor eksternal gangguan bahasa pada anak, urutan atau jumlah anak, autis, tunarungu, pendidikan orang tua, gangguan susunan syaraf pusat, status ekonomi, fungsi keluarga, dan bilingual. Kalau untuk faktor internalnya, yaitu genetika, kecacatan fisik, malfungsi neurologis, prematur, dan jenis kelamin. Terima kasih. Sekian dan akan dilanjutkan teman saya. Penanganan hambatan bahasa pada anak usia dini. Nah, penanganan diperlukan agar suatu masalah dapat segera teratasi. Penanganan yang dimaksud di sini bisa berupa metode atau tahap-tahap penyembuhan. Semakin dini, para orang tua dan pendidik menangani gangguan pengembangan bahasa pada anak semakin baik. Dan orang tua tentu saja akan memerlukan bantuan dan ahli bila ternyata anak mengalami kelainan. Saran yang dapat kemungkinan akan sangat beragam sesuai dengan kebutuhan anak oleh diagnosis yang ditegakkan dan latar belakang teori yang dianut. Adapun saran-saran yang diberikan akan berbeda-beda. Misalnya seperti penanganan medis. Nah, penanganan medis ini sangat penting bagi orang tua untuk mengetahui dan jelas apa efek samping dari obat yang akan diberikan pada anak mereka. Yang kedua, terapi bermain. Terapi bermain adalah salah satu bentuk fisioterapi yang digunakan bagi anak-anak. Lebih kecil untuk mengatasi keterbatasan verbal. Mereka, ahli setuju bahwa bermain disertai dengan kombinasi teknik intervensi lain dapat menjadi terapi tips yang efektif. Yang selanjutnya yaitu terapi perilaku. Nah, terapi perilaku di sini tidak pernah digunakan sebagai pendekatan tunggal yang digunakan untuk melakukan intervensi pada anak dan keluarganya. Salah satu dasar dari perilaku adalah mengajarkan anak berperilaku untuk dengan cara mengubah lingkungannya, mengajarkan keterampilan baru, dan mengubah proses kognitif dan sosial emosional anak. Selanjutnya itu terapi keluarga. Terapi ini semua anggota keluarga bersama dengan anak bertemu dengan terapis dengan tujuan memisahkan masalah. Selanjutnya yaitu fisioterapi. Nah, anak-anak dengan kelainan atau gangguan yang memerlukan perbaikan fungsi anggota tubuh seperti anak yang mengalami keterlambatan bicara yang kurang tepat, maka mereka perlu ditunjuk terapis atau dirujuk terapis untuk memperbaiki kemampuan mereka. Yang selanjutnya itu berkomunikasi dengan anak. Dalam percakapan, anak yang sedang belajar bicara perlu dilakukan sesering dan seakrab mungkin. Percakapan tidak harus panjang dan mengenai hal-hal yang penting, namun tujuannya adalah tetap mempertahankan interaksi dengan menggunakan kata-kata apapun yang dapat diucapkan anak. Kata-kata yang sederhana misalnya yang dapat dipahami atau ditirukannya, jadi anak akan ikut mengikuti percakapan tersebut. Selain itu, untuk mewujudkan komunikasi yang lebih efektif, perlu diperhatikan misalnya seperti berkomunikasilah mengenai beragam hal, atau berkomunikasilah untuk kontak sosial yang menyenangkan, atau beri komentar dan
Tunggulah, balaslah dengan komentar anak, seimbangkan percakapan dengannya, lalu jadikan peraturan percakapan pada umumnya, dan juga ikutilah aturan percakapan pada umumnya. Yang terakhir yaitu berkomunikasi dengan penyandang Asperger syndrome dan autism spectrum disorder, yaitu penyandang AS memiliki keunikan pola persepsi sebagaimana penyandang ASD. Untuk berkomunikasi dengan mereka diperlukan pemahaman mengenai pola persepsi mereka yang didefinisikan dengan dua hal. Yang pertama yaitu satu nama-nama satu objek, misalnya ada kata dada apabila pertama kali dikenal anak sebagai ungkapan verbal yang mengiringi lambaian tangan saat berpisah. Yang kedua yaitu generalisasi berbasis referensi, misalnya kata pintu atau door. Semakin sulit ditangkap mereka yang tersimpan dalam memori anak yaitu kata rare, sesuai dengan bunyi yang dihasilkan saat pintu dibuka dan bergeserkan dengan permukaan karpet. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, dari beberapa cara yang disarankan untuk menangani hambatan berbahasa, setidaknya ada 3 pendekatan sederhana yang dapat diterapkan oleh orang tua maupun pendidik dalam menangani anak usia dini yang mengalami gangguan bicara dan bahasa ekspresif, antara lain, pertama, pendekatan text analysis. Pendekatan text analysis adalah untuk meningkatkan bahasa anak dengan cara menganalisis arti kata semantik, struktur bahasa atau sintaksis dan morfologi, dan fungsi bahasa atau pragmatis secara bertahap dan dalam tugas yang diuraikan secara rinci. Misalnya, minum. Orang tua maupun pendidik memperlihatkan aktivitas minum kepada anak secara konkret ataupun melalui media seperti proses kegiatan minum, memperlihatkan kegiatan membaca. Orang tua dan meminta anak untuk mengulanginya. Dan nama sebaiknya dilakukan secara kontinu sampai anak dapat memahami berbagai konsep yang berkaitan dengan kata. Kedua, pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku digunakan untuk melakukan perubahan perilaku berbahasa dan berkomunikasi yang diperlihatkan anak atau behavior modification. Perilaku dilakukan dengan memperhatikan interaksi interpersonal anak yang mengalami gangguan bahasa ekspresif dengan teman sebayanya, orang yang berada kelilingnya dengan mendengarkan ungkapan-ungkapan verbal yang dimunculkan anak, misalnya, bukan tidak sesuai, dan saat anak mengucapkan kata mimi, dengan konteks yang sebenarnya adalah minum. Mengucapkan kalimat ada rumah kecil dengan konteks yang mana sebelahnya rumah kecil itu adalah gubuk. Kemudian hal itu ditindaklanjuti oleh orang tua atau pendidik dengan mengatakan kepada anak atau yang sebenarnya disertai dengan artinya, dan meminta kepada anak untuk mengulang kata tersebut dengan bertanya atau membuat suatu pernyataan disertai cerita menggunakan kata-kata tersebut. Yang terakhir ada pendekatan minat. Contohnya, minat pada bidang seni tari, alam, gerak, dan olah tubuh, serta yang lainnya. Orang tua maupun pendidik dapat memanfaatkan minat tersebut untuk merangsang kemampuan bahasa atau bicaranya. Anak-anak usia dini yang memiliki minat di bidang seni lukis, orang tua maupun pendidik dapat meminta kepada anak untuk menggambarkan suatu benda dengan melakukan tanya-jawab terkait hal atau benda tersebut yang dilakukan dengan cara terus-menerus. Sekian dan terima kasih. Baik, setelah semua anggota memaparkan materinya, saya bacakan kesimpulannya. Kesimpulannya adalah upaya terbaik dalam mengembangkan kemampuan awal kebahasaan anak yaitu dengan melatih vokal. Yang paling dipahami anak misalnya, selanjutnya
anak perlu diberi kesempatan berbicara di hadapan orang tuanya. Tidak lain agar anak memiliki keberanian mengeluarkan kosakata. Kemampuan kebahasaan anak perlu dipersiapkan secara dini karena potensi kebahasaan anak dapat dikembangkan dalam usia 0 sampai 11 tahun. Masa batita atau di bawah 3 tahun adalah masa kritis dalam perkembangan bahasa. Jadi sebagai orang tua harus memanfaatkan masa ini sebaik-baiknya. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan orang tua untuk melatih dan memperkaya kosakata anak, yaitu dengan pendekatan teks analisis, pendekatan perilaku, dan pendekatan minat. Dengan demikian, pada presentasi ini saya memohon maaf apabila ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.